Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurasipa dengan NIM 123923028. Saya berasal dari kelas F, semester 2 dengan jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mekanisme pasar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Ibu Fitri Zikraya MESY. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan sistem yang mengatur interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa dalam sebuah pasar. Mekanisme pasar ini tuh melibatkan berbagai elemen seperti harga, penawaran, permintaan, serta produsen dan konsumen. Pada dasarnya tuh, mekanisme pasar ini tuh cara pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui interaksi bebas antara para pelaku ekonomi. Nah, biasanya tuh dalam mekanisme pasar, harga berperan sebagai mekanisme sinyal yang mengkomunikasikan informasi antara produsen dan juga konsumen. Harga yang ditentukan oleh interaksi ini tuh mencerminkan nilai dari sebuah barang atau jasa. Bahkan ketika harga meningkat, produsen akan termotivasi untuk meningkatkan produksi karena dianggap lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika harga turun, konsumen akan cenderung lebih banyak membeli barang tersebut. Nah, penawaran dan permintaan ini tuh memainkan peran penting dalam mekanisme pasar. Kenapa? Karena penawaran tuh jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen kepada pasar, sementara permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Terus ketika penawaran dan permintaan itu seimbang, harga pasar ini tuh akan mencapai titik keseimbangan di mana kuantitas yang ditawarkan itu sama dengan kuantitas yang diminta. Nah, produsen dan konsumen juga mempengaruhi mekanisme pasar melalui perilaku ekonomi, karena produsen itu akan memproduksi barang atau jasa yang dianggap menguntungkan berdasarkan harga dan biaya produksi mereka. Sementara konsumen itu akan membeli barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau manfaat terbesarnya, sesuai dengan preferensi dan kemampuan finansial mereka. Nah, selain itu juga ada lagi yang dapat mempengaruhi mekanisme pasar, yaitu regulasi pemerintah, karena regulasi ini tuh dapat mempengaruhi pasar di bagian kebijakan ekonomi yang diterapkan seperti pajak, subsidi, dan kontrol harga yang dapat mempengaruhi harga dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Nah, pemerintah ini juga memperlakukan aturan untuk melindungi konsumen, seperti mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pasar ini tuh merupakan sistem kompleks yang melibatkan interaksi antara harga, penawaran, permintaan, produsen, konsumen, dan juga regulasi pemerintah. Nah, melalui mekanisme pasar ini, sumber daya dapat dialokasikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Terus ada permintaan dan penawaran atau demand atau supply. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu terkait permintaan. Permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa ini tuh meliputi harga barang tersebut, harga barang lain yang berkaitan, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, dan faktor-faktor lain seperti tren dan ekspektasi. Nah, dalam kurva permintaan, semakin tinggi harga suatu barang atau ceteris paribus, maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan cenderung menurun. Sebaliknya juga, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan cenderung meningkat. Itu tentang permintaan. Terus yang selanjutnya ada tentang penawaran. Nah, penawaran itu adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual kepada pasar pada berbagai tingkat harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa meliputi harga barang tersebut, biaya produksi, harga faktor produksi, teknologi, regulasi pemerintah, dan faktor-faktor lain seperti ekspektasi produsen. Dalam penawaran, semakin tinggi harga suatu barang atau ceteris paribus, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen akan cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen akan cenderung menurun.
Nah, permintaan dan penawaran itu merupakan konsep ekonomi yang menurut saya itu kompleks, namun penting untuk memahami dinamika pasar. Karena dengan mempelajari interaksi antara permintaan dan penawaran, kita dapat menganalisis perilaku pasar, mengantisipasi perubahan, dan juga merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mencapai efisiensi pasar. Terus juga ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Titik ini tuh di mana kurva penawaran dan kurva permintaan bertemu disebut titik keseimbangan, di mana harga tertentu dan jumlah tertentu barang yang ditawarkan dan diminta. Pada titik keseimbangan ini, pasar dianggap efisien karena tidak ada kelangkaan barang atau kelebihan pasokan. Nah, di sini saya membawa salah satu kasus, yaitu tentang penjualan sandal jepit di kalangan masyarakat. Berikut ada contoh soalnya, yaitu diketahui fungsi permintaan sandal jepit KID sama dengan 800 dikurangi 0,02 P dan fungsi penawaran sandal jepit QS sama dengan min 200 ditambah 0,02 P. Tentukanlah keseimbangan dan buatlah kurvanya. Adapun rumus dari keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS. QD adalah jumlah yang diminta oleh konsumen, sedangkan QS adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Seperti yang kita ketahui, QD adalah 800 min 0,02 P, sedangkan QS adalah min 200 ditambah 0,02 P. Lalu, kita substitusikan dari kanan ke kiri menjadi 800 min 0,02 P ditambah 200 min 0,02 P. Lalu yang 800-nya ini tuh ditambahkan dengan 200 dan min 0,02 P-nya ini tuh ditambahkan dengan min 0,02 P. Yang hasilnya tuh menjadi 1000 min 0,04 P. Lalu kita substitusikan kembali dari kanan ke kiri menjadi min 0,04 P sama dengan min 1000. Lalu P-nya adalah min 1000 dibagi min 0,04 dan hasilnya P adalah 25.000. Nah, udah jelas berarti sekarang P-nya 25.000. Sekarang kita mencari yang Q-nya. Nah, saya di sini ngambil dari salah satu yang QD. QD-nya tuh kan 800 min 0,02 P. Terus P-nya sekarang udah diketahui ada 25.000, berarti QD sama dengan 800 min 0,02 dikali 25.000. Nah, berarti QD sama dengan 800 min 500. Nah, 500 ini tuh dari mana? Dari min 0,02 P dikali 25.000. Hasilnya tuh 500. Berarti QD sama dengan 800 dikurangi 500, yaitu QD adalah 300 unit. Jadi, harga keseimbangan adalah Rp 25.000 dan jumlah keseimbangan adalah 300 unit. Nah, tadi kan rumusnya tuh udah. Sekarang ada contoh tabel dari penjualan sandal jepit di kalangan masyarakat. Nah, dari tabel ini tuh harus dibuat menjadi kurvanya. Nah, di tabel ini sudah terlihat kan yang di garis tengah-tengah itu yang menjadikan keseimbangan pasar dengan yang QD-nya 300, QS-nya 300 di harga 25.000. Nah, dari hasil rumus tadi dengan tabel yang tadi terjadilah kurva keseimbangan pasar. Nah, di sini tuh ada titik warna biru yang menjadi acuan dari QD atau permintaan, dan ada titik warna merah yang menjadi acuan QS atau penawaran saling bertemu yang menjadikan equilibrium atau itu yang disebut titik keseimbangan. Sekian yang dapat saya presentasikan terkait materi mekanisme pasar. Semoga materi ini dapat membantu banyak orang. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata atau kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.